Kalau udang rebon, kalau lagi musim 1 kintal juga dapat, malam lebih. Kalau lagi musim itu mah. Kalau lagi nggak musim, hanya 2 kilo, 1 kilo juga susah nggak ada. Itulah yang namanya nelayan, cari udang rebon. Kota Cirebon, wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Selain terkenal akan kekayaan dan keberagaman budayanya, wilayah ini juga memiliki jenis olahan bumbu masak terkenal dengan berbahan dasar udang rebon yang tak lain adalah terasi. Tidak hanya menjadi penghasil terasi terbesar di Indonesia, lebih dari itu, pembuatan terasi telah menjadi budaya hingga tradisi yang melekat sebagai identitas masyarakat pesisir Cirebon, khususnya pada desa Kancikulon. Cirebon itu berasal dari cai, air, dan rebon. Rebonnya itu udang kecil. Jadi Cirebon itu dari udang-udang kecil yang ditangkap oleh nelayan. Cirebon itu dikenal penghasil terasi terbesar khususnya di Jawa Barat ya, dan umumnya di Indonesia. Di desa Kancikulon ini karena dari dulu ya itu pembuatan terasi itu dilakukan oleh masyarakat dan sistem keluarga yang masih aktif, dan ini turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dari masa penjajahan juga sudah ada pengrajin kita yang khususnya di Kancikulon tadi. Pengrajin terasi yang ada di Kancikulon ini itu yang masih aktif kurang lebih antara 30 sampai 50 pengrajin. Dari tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah, dari sejarahnya juga turun-temurun kita juga tuh pengrajin terasi tuh. Dari Seksar Hidayatullah, Seksar Hidayatullah Gunung Jati, Sunan Cirebon, Gunung Jati gitu. Itu filosofi dari pengrajin terasi. Kami mencoba melibatkan anggota keluarga dan para tetangga sekitar dalam menjalankan bisnis terasi ini. Bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tapi juga sebagai cara untuk menjaga kebersamaan dan saling mendukung satu sama yang lain. Kami berusaha untuk menjangkau para pengrajin setempat untuk memperkuat jaringan yang solid dalam menjaga budaya pembuatan terasi ini. Selain sejarahnya yang cukup panjang dan bagaimana budaya terasi masih bertahan sampai sekarang, proses pembuatan terasi ini tentunya tidak lepas dari peran para nelayan sebagai penyedia bahan utama terasi, yaitu udang rebon. Memiliki bau yang menyengat dan bentuk yang sangat kecil.
Para nelayan ini harus selalu memastikan persediaan udang rebon yang cukup untuk proses produksi terasi tersebut. Kalau saya dari nelayan, ya kalau dihitung mah nggak kehitung sih. Ambil singawit ikut sama orang tua. Tapi entah tahun berapa, saya nggak tahu. Lupa. Cuman yang jelas dari kecil, nelayan lagi rebon. Nah, kalau soal alat tangkap udang rebon, itu alatnya kan ada dua. Satu yang pakai alat dorong, dua pakai alat lampiran. Itu selainnya udah nggak ada lagi. Cuman adanya itu aja, alat rebon. Kalau pakai alat dorong mah bebas jam berapa aja. Kalau pakai alat lampiran ya tergantung pasang surut. Ya boleh dikatakan udang bagus semua, Mbak. Bagus semua, cuman bermacam-macam rebon. Ada rebon yang seperti sawon, ada rebon gagar, ada rebon empluk. Yang rebon empluk namanya rebon yang halus sekali itu rebon empluk namanya. Kalau rebon sih bermacam-macam, bagus semua, cuman tergantung pengolahannya lah. Dari nelayan kita langsung fermentasikan 1 hari 1 malam. Berikutnya pagi kita jemur ke lapangan biar agak kering gitu. Baru kita pilah-pilih langsung. Setelah kering kita langsung proses menumbuhkan terasi tersebut. Kita tumbuk pakai alat manual semua tanpa ada bahan campuran apapun. Pakainya air sama rebon saja kita pakai. Terasi tersebut setelah jadi adonan, lalu kita cetak sesuai ukuran masing-masing yang kita ini butuhkan. Alhamdulillah, terasi kami asli dari rebon asli 100%, tanpa ada bahan campuran yang lain. Walau terlihat mudah dan hanya berbahan udang rebon, kendala dalam proses produksi tetap saja tidak dapat dihindari, baik itu pergantian musim ataupun cuaca yang kurang mendukung, di mana kedua hal tersebut sangat mempengaruhi adanya ketersediaan udang rebon dan proses terjadinya pembuatan terasi. Untuk tantangan paling utama yang dihadapi produsen yaitu jumlah bahan baku udang rebon yang tergantung musim. Karena rebon ini merupakan ciri khas khusus yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya kalau soal cuaca sih pasti mengaruhi ya Mbak. Kalau cuacanya buruk orang nelayan kan senang. Kalau ada pendapatannya, kalau cuacanya buruk kan cuma-cuma, sama aja bohong.
Kalau udang rebon, kalau lagi musim 1 kintal juga dapat, malam lebih. Kalau lagi musim itu, kalau lagi nggak musim, hanya 2 kilo 1 kilo juga susah. Itulah yang namanya nelayan cari udang rebon. Dari kendalanya kita mungkin dari faktor cuaca dan musiman juga sih. Untuk musimannya itu dari awal bulan 1 sampai bulan 4 dan bulan berikutnya kita kosong bahan baku tersebut. Kalau cuacanya agak mendungan ya kita berarti nggak bisa langsung tumbuk gitu, harus nunggu agak kering dulu. Ada beberapa keluarga yang bergantung pada produksi terasi ini untuk kehidupannya sehari-hari. Sampai bahkan kalau tangkapan udang rebon atau produksi terasi sedang berkurang, maka mereka juga memiliki kesulitan perekonomian karena hal tersebut. Dimanapun apapun jenis produksi pasti akan menghasilkan limbah, baik yang berbahaya ataupun yang mungkin tidak berbahaya. Tapi pada prinsipnya terkait permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan industri terasi, kami dari DKPP sudah memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait good manufacturing practice, terus juga sanitation standard operation procedure ataupun SOP pada unit pengolahan ikan, agar limbah yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan ini dapat dilakukan treatment terlebih dahulu sehingga mengurangi dampak limbah pada lingkungan. Dapat dilihat bahwa memang peran pemerintah pun juga tak dapat luput dalam produksi terasi maupun udang rebon, di mana pemerintah Cirebon andil dalam memberikan edukasi hingga pemasaran kepada para pengrajin serta ikut menjaga dan melestarikan terasi asli Cirebon ini. Terkait regulasi dan standar mutu yang berlaku untuk produksi terasi di wilayah Kabupaten Cirebon, kami para pelaku usaha melakukan produksi mengacu pada Standar Nasional Indonesia ataupun SNI nomor 2716/2016 tentang terasi udang. Adapun secara umum dasar hukum yang kami gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan. Kami pemerintah daerah melalui DKPP Kabupaten Cirebon melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melakukan produksi sesuai dengan prinsip ataupun cara pengolahan ikan yang baik yang tercantum tadi di aturan yang pertama. Program yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan bimbingan teknis terkait cara pengolahan ikan yang baik. Terus kami juga memfasilitasi peralatan produksi dan kita juga memfasilitasi ataupun rehabilitasi unit pengolahan ikan. Di mana di tahun 2023 kemarin kita sudah membedah UMKM sebanyak 10 UMKM di mana sumber anggarannya
berasal dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalaupun untuk pelatihan workshop sendiri itu merupakan bagian dari tupoksi bidang kami, di mana di DPA kami terdapat pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha terkait cara tadi balik lagi pengolahan ikan yang baik, terus perizinannya, terus pengemasannya, yang terakhir mungkin pengembangan pemasaran produk perikanan supaya produk tersebut bisa bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Untuk bagaimana menggandeng semua unsur masyarakat di sana dan bagaimana memajukan pengrajin terasi yang ada di Desa Kancikulon. Jadi program-program kami di kecamatan memfasilitasi antara pemerintah kabupaten dengan diwakili oleh dinas-dinas terkait dan UMKM yang ada di Kanci, khususnya Kancikulon, itu memberikan edukasi dan pelatihan. Akhirnya dia punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Jadi program-program kami dari mulai produksi sampai marketing, pengolahannya beserta izin-izinnya kami bantu dengan program-program yang ada di kami melalui dinas-dinas terkait. Akhirnya, usaha dari masyarakat setempat serta dukungan pemerintah telah membuahkan hasil dengan semakin terkenalnya terasi khas Cirebon. Terasi Cirebon ini memberikan dampak signifikan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. Keberhasilan ini dapat dilihat dari proses ekspor terasi yang dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia, di mana hal ini membantu meningkatkan perekonomian kota. Untuk kemasan kami udah bereksperimen berulang-ulang kali dari tahun 2009 sampai tahun 2013, yang dulunya kemasannya cuman kertas dan daun pisang, dan sekarang alhamdulillah sudah diinovasi menjadi bagus dari segi kemasan ataupun inovasi bentuk terasinya juga. Proses produksinya kita itu membutuhkan selama 3 hari waktunya. Setelah itu kami fokus ke pemasaran di toko, seperti di toko oleh-oleh, swalayan, dan ke teman-teman juga, reseller juga ada, dari media sosial juga kami ada, dari TikToknya, Facebooknya, Instagramnya. Untuk pemasarannya mungkin kami selain di kota Cirebon, ada juga dari kota Bandung, Jakarta, Bogor, Bali, Aceh. Tapi kebanyakannya kita ke Bogor, ke itu Bandung. Dan untuk luar negeri, untuk sekarang kita belum nyampe ke sana. Itu mungkin karena keterbatasan dari kita home industry, usahanya masih home industry, mungkin dari perizinannya, dari sektor ini anggota kerjanya gitu, para kerjanya, untuk segala sesuatunya itu belum kita tempuh. Jadi ya kepengennya ke depannya sih kita nyampe ke sana, ke luar negeri gitu. Untuk produksi terasi Kabupaten Cirebon
mencapai 68.380 ton. Angka konsumsi ikan Kabupaten Cirebon mencapai 31,5 kg per kapita per tahun. Itu. Untuk kontribusi industri terasi yang ada di Kabupaten Cirebon pastinya sangat berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon memiliki industri besar skala pabrik dan industri kecil skala rumahan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kabupaten Cirebon juga dikenal dengan kota udang yang menjadi ciri khas daerah pusat oleh-oleh wisata, banyak menjual produk terasi sehingga menjadi pasar yang besar untuk komoditas terasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari kisah kampung terasi Cirebon ini bukan hanya fokus pembuatan terasi, tapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu menggabungkan nilai budaya dan ekonomi untuk menjaga tradisi mereka tetap lestari. Meski terkadang profesi ini dipandang sebelah mata, kami tidak berpikir untuk meninggalkan tradisi ini. Bagi kami ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi memang sudah dianggap sebagai tradisi kami.